Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irwan Sutrisno, program studi hukum dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Untuk presentasi ini saya akan membawakan presentasi dari mata kuliah Pancasila Hukum demo dengan judul Demokrasi di Tengah Banjir Informasi, Hoax, Korupsi, dan Tantangan Pancasila di Era Digital. Seperti yang kita ketahui bahwa kita semua saat ini itu hidup di tengah arus informasi yang sangat deras, dan dari informasi-informasi tersebut juga kita ketahui kita tidak bisa terlepas dari yang namanya informasi digital di platform-platform yang ada di media sosial, mulai dari Facebook, kemudian itu IG, Twitter, TikTok gitu ya. Bahkan di grup chatting, WA, dan lain-lain itu juga pusat penyebaran informasi. Jadi banyak informasi-informasi yang cepat tersebar, informasi-informasi yang dangkal, dan juga emosional. Jadi kalau seandainya kita tidak bijak dalam menyikapinya, bisa-bisa kita tidak sadar bahwa kita terlarut dari penyebaran informasi hoax tersebut. Nah, di presentasi ini saya sendiri juga akan membahas terkait kebiasaan dari para pengguna media sosial gitu. Dari pengguna media sosial yang selama ini kalau kita amati, terutama di komen-komennya itu gitu, itu banyak mereka sudah berasumsi sedangkan mereka belum membaca detail, atau mereka menonton dari awal sampai dengan akhir sebuah tayangan video. Jadi mereka itu hanya melihat sepotong-sepotong, melihat beberapa bagian, kemudian mereka juga berani menyimpulkan sesuatu gitu ya, tanpa menyadari benar tidak sih berita yang mereka baca atau mereka tonton ini sesuai gitu ya dari narasumber aslinya. Kalau bahkan saat kita baca banyak judul-judul itu yang memang tanda kutipnya itu clickbait gitu ya. Judulnya itu mengundang kontroversi. Nah, cerobohnya lagi, sebagai pengguna media sosial, sebagai pengguna internet, kita termakan dengan isu judul gitu. Jadi judulnya itu ABC, padahal beritanya itu DEF, seperti itu. Dan kita termakan oleh itu. Dan akhirnya kita menjadi bagian dari orang-orang yang minim literasi. Ini bahaya, minim literasi. Jadi mulai sekarang kita coba deh membiasakan, membudayakan setiap kali ada judul yang itu positif ataupun negatif, kita coba cerna, kita cari sumbernya, dan kita tidak terlarut di dalam berita tersebut. Apalagi kita sampai komen-komen hal-hal yang tidak benar, seperti itu. Fenomena membaca di era digital sama dengan kedangkalan informasi.
Jadi kalau lihat baik-baik, seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, budaya membacanya dangkal. Orang tidak lagi membaca artikel atau berita sampai tuntas, menyerap informasi sepotong-sepotong. Karena memang saat ini ya, kita amati, baik itu media ternama ataupun media yang baru-baru muncul gitu ya, itu memang dengan cara seperti itulah mereka itu bisa menggalang viewer, menggalang penonton dengan memberikan headline yang menyesatkan, yang isinya kontroversi. Jadi banyak, kalau seandainya kita tidak menyikapi dengan baik, kita akan tersesat ke dalamnya. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang minim literasi tersebut. Jadi biasakan memang kita harus membaca dengan tuntas. Fokus utama pembaca seringkali hanya pada judul yang menarik. Jadi melewatkan detail, melewatkan nuansa penting dalam konten. Ini kalau seandainya benar-benar isi kontennya yang benar, dari A sampai Z isi kontennya sudah benar nih. Kemudian itu si user atau si pembaca ini hanya membaca sebagian, skip. Kalau ada video pun dia akan skip di bagian tertentu. Akhirnya penerimaan informasinya sepotong-sepotong. Pemahaman instan, informasi dipahami secara instan tanpa verifikasi atau pemikiran kritis. Ini juga berbahaya kalau seandainya kita sudah menggebu-gebu memberikan opini kita menganggap opini kita itu benar, padahal kita belum memverifikasi benar nggak berita yang kita baca ini valid 100% kebenarannya, benar tidak berita yang kita baca ini berasal dari sumber aslinya. Karena banyak sekarang itu tanda kutipnya dipelintir ya. Jadi kita ngomong ABC di media itu akan mempelintir CDE gitu. Jadi A-nya, B-nya hilang, sisa C-nya doang, ditambahin DE. Pembaca atau penontonnya juga terikut. Headline, clickbait, dan emosi publik, reaksi daripada nalar. Ini tadi kalau kita bahas sebelumnya. Jadi kalau udah judul berita seharusnya itu kan berfungsi sebagai ringkasan isi berita gitu. Tapi dalam prakteknya banyak judul justru dirancang untuk memancing emosi pembaca. Jadi kata-katanya biasanya itu provokatif, kemudian itu pokoknya bombastis lah, wah banget gitu. Bahkan ada beberapa berita gitu ya, itu judulnya sudah menghakimi orang, padahal belum tentu orang itu bersalah. Jadi ini sebuah opini pribadi yang belum bisa terbuktikan, itu sudah judulnya udah menghakimi gitu. Nah kalau sudah gini, biasa pemirsa yang budiman ini tertarik untuk mengklik, bahkan membagikan berita tersebut. Wah ini benar-benar parah gitu. Belum tentu benar sudah dibagiin gitu. Jadi
kita akan tahu judul-judul yang clickbait segala macam. Jadi kita benarin diri kita gitu ya. Karena kalau enggak itu jadi berbahaya di kehidupan demokratis. Sedangkan demokratis itu sebenarnya membutuhkan warga negara yang berpikir rasional. Namun membedakan fakta dan opini itu, kemudian itu menilai sesuatu peristiwa secara objektif. Sebenarnya kan demokratis itu seperti itu. Jadi kita butuh warga negara itu yang bisa berpikiran secara kritis tapi juga rasional, kemudian bisa membedakan antara fakta dan opini gitu. Jadi penilaiannya tuh nggak berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Kalau saya sendiri secara pribadi kadang saya tidak suka, tapi saya berhasil menerima kenyataan bahwa memang kenyataannya seperti 1+1 sama dengan 2, anggap gitu ya. Saya tidak suka itu, seharusnya pikiran saya itu 1+1 sama dengan 3 atau 4. Tapi karena kenyataannya memang 1+1 sama dengan 2, saya harus bisa menerima itu gitu. Karena memang secara faktanya seperti itu kan. Jangan sampai kita terpancing media sosial dan perilaku reaktif, kebenaran versus viralitas. Ini banyak orang-orang yang memang kalau sudah dihadapkan seperti ini, dia akan memilih sebuah viralitas gitu. Jadi awal mulanya media sosial itu untuk berbagi informasi, kemudian itu untuk memperluas jaringan komunikasi. Tapi semakin kesini praktiknya itu membentuk pola perilaku yang cenderung reaktif. Salah satunya itu salah satu ciri utamanya itu ya, tidak tuntas membaca informasi. Jadi scrollnya cepat, kemudian skim konten. Jadi informasi yang diserap itu hanya permukaan aja. Ikut berkomentar tanpa memahami. Ada komentarnya orang, ikut juga dikomentari gitu. Kemudian kalau sudah viral sesuatu, jadi ada namanya itu FOMO gitu ya, fear of missing out. Jadi orang-orang yang harus ikut lebih dulu biar nggak tertinggalan isu gitu. Kalau zaman dulu awal-awalnya futsal gitu ya, semua pada futsal, ini terkait olahraga. Sekarang padel, semuanya padel gitu. Kemarin sempat running gitu ya. Sampai sekarang sih running masih gitu. Tapi sekarang ini padel. Ya ini yang apa namanya, yang bikin memang berita ini ya antara kebenaran versus viralitas. Nah, kembali lagi, kalau seandainya yang dipelintir adalah isu-isu politik, isu-isu kenegaraan, kepancasilaan, kalau seandainya itu dipelintir gitu ya hanya demi sebuah viralitas, itu bahaya. Negara ini bisa hancur karena sebuah headline berita yang clickbait. Masyarakatnya tidak berpikir kritis, tidak berpikir kritisnya itu tanpa memahami antara fakta atau opini. Nah udah, ini Pancasila kita udah mulai bukan Pancasila 5 dasar lagi, bisa jadi nanti hanya 3 dasar gitu, atau ditambah-tambahin gitu, ada dasar yang ke-6. Itu kan cukup berbahaya jadinya. Dari hal receh terus ke dampak politik
politiknya, kemudian itu konsekuensinya itu serius, jadi isu kecil diabaikan, isu politik itu dibumingkan gitu. Jadi isu kecil diabaikan ini maksudnya isu kecil yang sebenarnya itu bisa memberikan skala personal tapi dibesar-besarkan gitu. Seharusnya bisa diabaikan gitu, biar ya udah konsekuensinya nggak besar. Ini isu kecil justru dibesar-besarkan, kemudian itu isu yang besar justru mencoba disembunyikan dari isu yang kecil ini yang berbahaya gitu. Jadi pergeseran perhatian dari isu-isu itu bersifat receh dan sensasional, itu memang udah daya tarik gitu. Isu politik dan kebijakan negara tidak bisa diperlakukan sebagai hiburan sesaat. Jadi banyak juga keputusan politik itu menyangkut kepentingan rakyat banyak, penggunaan uang negara gitu ya, serta arah pembangunan nasional gitu. Nah, banyak isu-isu yang seharusnya itu menjadi perhatian warga negara tapi dialihkan oleh isu kecil. Seharusnya isu kecil itu bisa diabaikan. Seharusnya kebijakan publik, kebijakan peraturan kenegaraan itu menjadi perhatian utama bagi kita sebagai warga negara. Jadi kalau konteksnya itu ya media dan aktor gitu, media, aktor atau influencer itu memang memiliki peran besar. Dia bisa menentukan arah kanan kiri gitu, apalagi influencer yang banyak followersnya gitu. Dia bisa menjual informasi dia, menjual kepopularitasan dia itu untuk mensetir sebuah isu. Ini fenomena ini beneran. Jadi kalau seandainya dibiarkan, demokrasi kita akan berjalan tanpa partisipasi yang kritis dari warga gitu. Rakyat tetap hadir secara jumlah, tapi secara kesadaran penuh dia nggak hadir, dia absen. Seharusnya warga itu hadir secara penuh gitu, tapi dia secara sadar dia nggak hadir. Kalau kita lihat dari nilai-nilai Pancasila sendiri, kondisi ini bertentangan sebenarnya dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Karena kenyataannya setiap influencer itu dia mempunyai follower, tapi dia bisa tidak bijaksana. Jadi bertentangan dengan pelajaran Pancasila. Nah, untuk membentuk opini publik di komentar-komentar media sosial itu banyak kita dapati itu komentar-komentar negatif gitu ya, kalau mau menyerang secara negatif, atau komentar positif kalau ingin membangun sebuah image yang baik. Dan ini manipulasi opini tanpa kita sadari kalau seandainya kita tenggelam.
di media sosial. Media menjadi pragmatis. Jadi isu yang dinilai tidak menarik secara komersial, meskipun itu penting secara politik, seringkali nggak mendapatkan ruang di media-media ternama, di media-media besar. Dia akan abai, padahal itu untuk kepentingan negara, kepentingan berbangsa. Dia akan abai. Dampak terhadap demokrasi, karena pengawasan dari rakyat itu sudah melemah, maka kualitas demokrasinya pun juga melemah. Jadi ketika perhatian publik itu mudah teralihkan, kontrol atau monitoring rakyat terhadap pemerintahan, terhadap kekuasaan itu ikut lemah. Kita nggak bisa pungkiri itu. Kita coba analisa lebih jauh, itu memang sudah terjadi. Jadi kita coba deh mulai sekarang itu kita membudayakan literasi sebagai filter informasi, biar kita bisa mengetahui berita ini benar atau tidak, hoax atau hanya pengalihan isu. Kita coba budaya itu kita tanamkan lagi, atau kita tanamkan lebih kuat lagi gitu ya, budaya membaca itu di keluarga kita, ke diri kita, keluarga kita, ke orang-orang sekitar kita, sehingga nantinya berjalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, hoax dan korupsi itu tantangan nyata. Pancasila itu tetap relevan, perlu peran bersama. Jadi nilai Pancasila itu memberikan arah moral yang jelas untuk menyikapi kebebasan berekspresi di ruang digital. Pancasila juga menuntut kebebasan informasi, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab, etika, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara kita. Sebagai pengguna aktif di media sosial ya, kita sebagai generasi yang melekatkan informasi itu berpotensi menjadi agen perubahan di media sosial dengan cara membangun apa? Membangun budaya membaca, tidak hanya berdasarkan judul. Kita baca, kita kupas tuntas sumber valid atau tidaknya. Di satu sisi, kemajuan kita ini memberikan kemudahan dan kecepatan akses informasi, tapi juga kalau seandainya kita tidak kritis, kita tidak bijak dalam menyikapi sebuah informasi, kita bisa tenggelam ke jebakan-jebakan clickbait pada headline media yang terpelintir. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.